Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Sinovi Optima, NPM 1751101024, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, KKN kelompok 77 dengan dosen pembimbing lapangan Ahmad Zuliansa MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Kronologi terjadi munculnya virus corona di Indonesia berawal saat adanya kontak kasus satu ketemu dengan warga negara asing yang asal Jepang, yang saat itu menderita COVID-19. Diketahui mereka melakukan kontak yang cukup dekat sehingga mengakibatkan warga negara Indonesia berusia 31 tahun tersebut tertular COVID-19. Kemudian kasus kedua terinfeksi virus corona saat sedang merawat anaknya yang kasus pertama yang sedang sakit. Lalu setelahnya banyak sekali kabar bahwa corona ini sudah masuk ke beberapa orang hingga terjadi merabatnya virus corona di Indonesia. Lalu pada tanggal 22 Maret 2020 menurut Kemenkes RI hingga saat ini sudah ada 514 orang positif COVID-19. Virus corona menimbulkan infeksi sistem pernapasan. Ada sebagian kasus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, akan tetapi virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti MERS, SARS, dan pneumonia. Infeksi virus corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti hidung berair, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, dan demam, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi corona, yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Sedangkan pada kasus yang parah, infeksi corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius seperti pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Sampai awal Februari 2020, belum ada vaksin untuk mencegah virus corona loh. Oleh sebab itu, cara pencegahan virus corona terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kamu terinfeksi virus ini. Dengan cara yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, menggunakan masker saat berpergian. Yang ketiga, menggunakan tisu pada saat bersin. Yang keempat, menjaga jarak kepada orang yang mengalami gejala dari virus corona. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.